Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, kembali kita bertemu dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Kita awali dengan bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini kami boleh mempelajari pelajaran firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menjadi bagian kami, agar firman yang akan kami pelajari nantinya boleh kami pahami, tertanam dalam kehidupan kami, dan kami boleh hidupkan di dalam setiap langkah kehidupan kami setiap harinya. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini yaitu Kamis tanggal 13 Juli tahun 2023 dengan judul Yesus segala sesuatu dan jemaatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen mula-mula dikatakan melihat dalam Mazmur pasal 110 ayat yang pertama itu sebuah nubuat tentang peninggian Yesus. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mereka dikatakan membaca Mazmur pasal yang ke-8 dengan cara yang sama, dengan penegasan bahwa Allah telah meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Mazmur pasal 8 ayat yang ke-6. Kaki anak manusia yang terdapat dalam Mazmur 8 ayat yang ke-4. Mereka sementara percaya bahwa kuasa kegelapan di atas kepala mereka dan mengancam akan menaklukkan mereka. Mereka memegang kebenaran bahwa kuasa-kuasa itu ada di bawah kaki Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik bahwa setelah segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, yang terdapat dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 22. Sementara segala sesuatu adalah istilah yang universal dan inklusif, Paulus masih mengingat kuasa-kuasa yang disebutkan dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-21, Bapak Ibu. Sama hal, alam semesta, gaib, termasuk kekuatan iblis, berada di bawah kaki Kristus, tunduk kepadanya. Apakah manfaat-manfaat Kristus yang ditinggikan ke tahta alam semesta dan kekuasaannya atas segala sesuatu di surga dan di bumi bagi gerejanya? Kalau kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-22 sampai 23, dikatakan bahwa dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Allah telah membuat Kristus menang atas semua kuasa kejahatan. Gereja yang disamakan secara erat dengan Kristus dan diperlengkapi olehnya dengan segala kebutuhannya, dengan sendirinya menjamin kemenangan atas musuh-musuh itu. Bapak Ibu sekalian, kuasa Allah yang diperlihatkan dalam kebangkitan dan kemuliaannya atas setiap kuasa di alam semesta telah digerakkan bagi gereja. Allah telah memberikan Kristus yang telah menang kepada gereja yang bersatu dengan dia sehingga disebut tubuhnya. Bagaimanakah kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebagai orang percaya dapat mengenal Kristus yang dimuliakan dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita? Paulus tidak secara langsung membahas mekanisme atau strategi apapun yang menyebabkan hal ini terjadi, Bapak Ibu sekalian. Namun, fakta bahwa pasal itu adalah bagian dari laporan doa adalah bersifat sugestif. Paulus, Bapak Ibu sekalian, percaya bahwa Tuhan akan menjawab doanya.
Dia menegaskan kemanjuran memuliakan kuasa Allah dinyatakan dalam Kristus, di hadirat Allah sendiri, dan memintanya untuk giat dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu sekalian, apakah pengalaman kita, pengalaman Anda sendiri dengan kuasa doa? Artinya bukan hanya doa yang dijawab, tetapi doa secara umum. Dan bagaimanakah doa mendekatkan kita kepada Allah dan kuasa yang ditawarkan kepada kita di dalam Yesus? Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih. Kembali kami diingatkan untuk tetap menjalin hubungan dengan Tuhan lewat doa. Dan ada banyak pengalaman-pengalaman yang boleh kami saksikan kepada setiap orang, di mana doa yang menjadi pengalaman hidup kami berkomunikasi dengan Engkau, boleh kami saksikan kepada halayak ramai, kepada masyarakat sekitar kami, bahwa ada Tuhan yang dapat memenuhi setiap kebutuhan hidup manusia yang bermohon kepadanya, dan tentunya permohonan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus yang menolong kami seluruhnya dimanapun kami berada, agar kami boleh menghidupkan firman ini dengan baik dalam kehidupan kami, dan ini boleh mempertumbuh kerohanian kami lebih dekat kepada Tuhan. Pertemuan yang indah dalam seri mempelajari pelajaran firman Tuhan di lain waktu melalui jaringan virtual ini, kiranya boleh menjadi bagian kami seluruhnya. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kesalahan kami. Kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami persembahkan doa permohonan ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.